Halo investor muda, selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton. Baik, kali ini di kesempatan ini saya akan menjelaskan, berbagi dan sharing jenis investasi sesuai tujuan. Jadi teman-teman calon investor muda nih ya, yang belum mulai, tentu tidak hanya mengerti bahwa investasi itu menghasilkan keuntungan, tetapi harus tahu tujuannya untuk apa. Nah, di sini ada 3 tujuan sesuai dan versi saya, yaitu untuk investasi jangka pendek, kemudian ada jangka menengah, dan jangka panjang. Kenapa harus dibagi-bagi? Nah, kenapa harus dibagi-bagi? Ada yang tahu? Tentunya investasi ini harus sesuai tujuan. Misalkan, tujuannya untuk biaya pendidikan anak, tujuannya untuk mencicil rumah, tujuannya untuk pensiun, itu tentu beda. Dan alokasi untuk investasinya juga berbeda. Instrumen investasinya juga berbeda. Mari kita lihat satu persatu. Ini investasi jangka pendek, ya. Investasi jangka pendek di kebutuhan 1 tahun sampai 2 tahun. Misalkan kita ingin membeli HP baru, ingin mengganti HP baru, atau misalkan ingin liburan 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Nah, kira-kira kita menyimpan uang, kalau kita menyimpan uang di bank, tentunya kan tidak seberapa return-nya, artinya hanya habis oleh biaya administrasi bank. Tetapi kita di sini berpikir sebagai investor. Calon investor muda harus tahu, maka untuk investasi jangka pendek ini cocok untuk kita investasikan di reksadana. Pertama itu, reksadana pasar uang. Nah, bisa dibeli di aplikasi Bibit ataupun Bareksa. Nah, kenapa reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang ini grafiknya selalu eh, naik ya, cenderung dia apa namanya stagnan, naik terus tanpa penurunan yang berisiko besar. Maka return-nya sekitar 3-5%. Nah, rata-rata di sekitar 5%. Maka cocok dibandingkan kita simpan di bank. Kedua, bisa disimpan di deposito bank. Nah, ini pilihan kedua kalau misalkan dalam skala besar, biayanya harus disimpan, dan belum paham terkait reksadana, silakan teman-teman investor muda bisa disimpan di deposito Bank Mandiri, BRI, BNI, atau bank-bank eh, yang teman-teman percaya. Kemudian yang ketiga ada namanya peer-to-peer lending. Nah, ini mungkin tingkatannya lebih beresiko ya. Peer-to-peer lending juga memang ada yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, kita pilih yang jangka pendek dalam waktu 1 tahun. Ini dalam segi return, ini termasuk besar. Returnnya besar, bisa sampai 10-13%. Nah, contohnya bisa teman-teman beli di Investi, CoinWalk, Asetku, dan Amarta. Seperti itu. Itu untuk investasi jangka pendek. Kemudian, kita lanjut ke investasi jangka menengah. Pilihannya untuk kebutuhan 3-5 tahun ke depan. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita akan mengadakan hajatan, sunat anak, seperti itu. Atau misalkan kita akan mengadakan syukuran tahunan yang diadakan 3-5 tahun ke depan. Atau kita memang akan merencanakan DP rumah, seperti itu, 3-5 tahun ke depan. Bahkan mungkin kita ingin membeli rumah atau merenovasi rumah dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Nah, ini versi saya akan mengalokasikan dananya dan meninvestasikan itu ke reksadana obligasi. Banyak ya jenis-jenisnya reksadana obligasi, bisa dijumpai di Bibit dan di Bareksa. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke investasi jangka panjang. Nah, ini yang ketiga. Investasi jangka panjang memang membutuhkan konsistensi dan
rutin, nabung rutin yang konsisten tentunya. Karena pilihan untuk kebutuhannya itu di atas 5 tahun atau 5 sampai 10 tahun bahkan lebih. Contohnya untuk kebutuhan apa saja? Bisa kebutuhan pendidikan anak, misalkan anak baru lahir, kemudian kita menghitung, mengalokasikan tentunya biaya pendidikan tahun ketika anak lahir dan biaya pendidikan 17 tahun atau 10 tahun ke depan ketika anak kita mau sekolah tentunya akan berbeda. Karena apa? Karena setiap tahunnya kita itu ada yang namanya inflasi. Inflasi rata-rata bisa sampai 4 sampai 5%-an. Nah, kira-kira apa yang cocok untuk pilihan investasi jangka panjang? Nah, ada reksadana saham, ya, bisa dibeli di aplikasi Bibit juga ataupun Bareksa, ataupun di Indo Premier juga bisa. Kemudian untuk emiten saham blue chip atau teman-teman tuh bisa beli satuan ya, misalkan beli saham satuan BBRI atau BBCA, kemudian BBNI, Mandiri, Sido Muncul misalkan, atau ICBP, Consumer Good. Nah, teman-teman harus dipahami dulu bahwa perbedaan reksadana saham dan saham itu terletak dari pengelolaannya. Jika reksadana saham itu dikelola oleh manajer investasi, kita mempercayakan dana kita untuk dikelola dan dibelikan saham oleh mereka. Nah, kemudian kalau emiten, beli satu emiten per saham, itu kita yang beli secara langsung ya, menggunakan aplikasi Stockbit, Ajaib, ataupun Mirai Aset. Kemudian, kita juga bisa membelikan atau menginvestasikan dana jangka panjang kita kepada emas, tanah, ataupun properti. Nah, investasi jangka panjang ini juga cocok untuk menyimpan dana pensiun, seperti itu. Misalkan teman-teman sekarang umurnya 27 dan ingin pensiun di umur 60 tahun, itu kan masih sangat jauh ya, maka sangat cocok dengan fluktuasi yang panjang, fluktuasi yang tinggi ya, resikonya juga tinggi, tapi keuntungannya juga tinggi, maka akan dirasakan maksimal keuntungannya dengan investasi jangka panjang juga. Seperti itu. Baik, buat teman-teman itulah sharing terkait jenis investasi sesuai kebutuhan. Semoga teman-teman bisa mencerna, kemudian termotivasi dengan konten ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum berinvestasi, semoga mendapatkan insight dari video ini dan bisa menentukan jenis investasi sesuai kebutuhan teman-teman. Dan jika ada yang ingin mendaftar aplikasi Bibit, silahkan masukkan kode referralnya, ketik cuan, dan dapatkan 25.000 untuk cashback. Dan jika teman-teman belum mengerti, silakan tanya di kolom komentar ataupun minta pendapat di kolom komentar. Saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.